Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 14 analisis kompleks pada hari ini, kita akan membahas mengenai barisan bilangan kompleks. Pertama, kita membahas mengenai pengertian barisan bilangan kompleks. Barisan bilangan kompleks di sini merupakan urutan bilangan kompleks yang dibentuk dengan pola tertentu. Umumnya ditulis dengan Zn, dengan n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada barisan kompleks, kita hanya melihat kekonvergenan dan divergen barisan. Konvergen adalah salah satu fungsi yang nilainya tidak berubah atau hampir tidak berubah, sedangkan divergen adalah fungsi yang mengalami perubahan. Pertama, kita bahas tentang baris konvergen. Barisan Zn disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z atau bilangan real sehingga limit n mendekati tak hingga Zn itu sama dengan Z. Nah, Zn di sini adalah barisan bilangan kompleks yang di mana limitnya itu n-nya itu mendekati tak hingga itu sama dengan Z. Ciri baris konvergen yang pertama, bila n bertambah besar dengan nilai suku-suku barisan terus semakin kecil. Yang kedua, menuju ke nilai tertentu. Untuk lebih memahaminya, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya inilah tentukan beberapa suku pertama dari barisan berikut, apakah termasuk barisan konvergen atau divergen. Zn sama dengan 2n kurang i per n ditambah 2i. Nah, kita jawab. Zn sama dengan 2n kurang i per n tambah 2i. Untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka, jika masukkan nilai n-nya sama dengan 1, maka Z1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 dikurang i per n-nya 1 ditambah 2i. Ini untuk Z1-nya. Kemudian kita masukkan n-nya 2. Maka Z2, kita gantikan nilai n-nya dengan 2. Maka 2 kali 2, 4 dikurang i per n-nya 2 ditambah 2i. Kemudian n-nya 3, maka kita masukkan nilai n-nya 3, maka Z3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 dikurang i per 3 ditambah 2i. Kemudian n sama dengan 4, kita gantikan nilai n-nya sama dengan 4 menjadi Z4 sama dengan 4 kali 2, 8 dikurang i per 4 ditambah 2i. Maka didapatlah barisannya 2 dikurang i per i ditambah 2i, 4 dikurang i per 2 tambah 2i, 6 kurang i per 3 tambah 2i, kemudian 8 kurang i per 4 tambah 2i. Karena bentuk dari pola yang kita dapatkan ini, dia polanya itu belum bisa kita tentukan. Apakah ini adalah barisan konvergen atau barisan divergen? Nah, karena kita belum dapat menentukan barisan ini adalah barisan konvergen dan divergen, maka kita menggunakan limit. Nah, cara menggunakan limit, caranya limit n mendekati tak hingga Zn sama dengan limit n mendekati tak hingga 2n dikurang i per n ditambah 2i. Untuk menyelesaikan limit ini, kita harus tahu dulu angka-angka kita bagi dengan n-nya itu pangkat yang tertinggi. Angka di sini n-nya itu kita bagi dengan pangkat yang tertinggi. Maka didapat limit n mendekati tak hingga, kan pangkat n tertingginya itu adalah n, maka 2n per n dibagi dengan 2n ini dibagi dengan n, kemudian i-nya ini dibagi dengan n juga, kemudian n ini juga dibagi dengan n, kemudian 2i juga dibagi dengan n. Maka 2n per n dikurang i per n per n ditambah 2i per n. Maka sama dengan limit n mendekati tak hingga 2n per n sama dengan 2 dikurang i per n kan sama dengan 1 ditambah 2i per n. Kemudian setelah itu kita dapatkanlah limit n mendekati tak hingga 2 dikurang i per n menurut
menurut konsep limit n mendekati tak hingga 1 per n itu sama dengan 0. Maka I per n itu sama limit n mendekati tak hingga 1 per n dikali I sama dengan 0 dikali I itu sama dengan 0. Maka didapatlah 2 dikurang I per tak hingga per 1 tambah 2I per tak hingga. Di sini kita dapatkan tak hingga dari mana setelah kita masukkan ganti nilai n-nya dengan tak hingga, maka didapat limit n mendekati tak hingga sama dengan 2 dikurang I per n kali tak hingga, berarti I per tak hingga per 1 ditambah 2I per n kali tak hingga, jadi 1 tambah 2I per tak hingga. Nah, menurut konsep ini, kan hasil dari limit n mendekati tak hingga 1 per n itu sama dengan 0. Maka kita dapat limit n mendekati tak hingga 2 dikurang I per tak hingga itu sama dengan 0 per 1 ditambah 2I per tak hingga itu sama dengan 0. Maka limit n mendekati tak hingga itu sama dengan 2. Karena menghasilkan nilai real, maka barisan tadi itu Zn sama dengan limit n mendekati tak hingga 2n kurang I per n tambah 2I itu adalah termasuk dalam barisan konvergen. Selanjutnya kita masuk tentang barisan divergen. Ciri barisan divergen jika nilai n bertambah besar dengan nilai mutlak, suku-sukunya juga bertambah besar atau menuju tak hingga. Kemudian suku-sukunya berosilasi di 2 titik atau lebih. Itulah ciri-ciri dari barisan divergen. Kita langsung masuk ke contohnya. Kita mau membuktikan apakah barisan ini Zn sama dengan I pangkat n itu termasuk barisan konvergen atau divergen. Caranya, kita pertama Zn kan sama dengan I pangkat n. Kita masukkan untuk nilai n 1, 2, 3 sampai seterusnya. Pertama kita masukkan nilai dulu n sama dengan 1, maka Z1 sama dengan, kita gantikan n-nya dengan 1, maka I pangkat 1 dengan I. Kemudian n sama dengan 2, maka Z2 sama dengan I pangkat 2 sama dengan negatif 1. N sama dengan 3, maka Z3 sama dengan I pangkat 3 sama dengan negatif I. Berarti I pangkat 3 sama dengan I kali I sama dengan negatif 1 kan. Kemudian dikalikan I lagi, menghasilkan negatif I. Kemudian N sama dengan 4, maka Z4 sama dengan I pangkat 4, maka sama dengan I kali I kali I kali I, maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian N sama dengan 5, maka Z5 sama dengan I kali I pangkat 5, berarti I kali I kali I kali I kali I, maka hasilnya sama dengan I. N sama dengan 6, maka Z6 sama dengan I pangkat 6 sama dengan I kali I kali I kali I kali I kali I, maka hasilnya sama dengan negatif 1. Dan seterusnya. Maka didapatlah barisan sama dengan I negatif 1 baru negatif I. Kemudian bahkan berpola lagi menjadi 1 I dan negatif 1. Maka barisan Zn sama dengan I pangkat n ini dia saling berosilasi. Dia mempunyai pola 1 min 1 min I 1 1I min 1, dia saling berosilasi, maka barisan ini disebut dengan barisan divergen. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.